Pertama, seperti biasa, saya mau menjelaskan tentang RPS-nya dulu ya. Materi sekarang, ya untuk materi hari ini kita membahas tentang PPH badan ya, di mana di sini ada capaian pembelajarannya di P7, yaitu menguasai pengetahuan konseptual dan prosedur peraturan perpajakan yang relevan untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Ya. Lalu untuk keduanya ada di KK4 ya. KK4 ini mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Lalu capaian pembelajaran kuliahnya di sini ada di CPMK 10 ya, di mana mahasiswa mampu menghitung PPH badan. Lalu di sini ada bahan kajian atau materi pembelajarannya ya, di sini ada nomor 10 yaitu tentang PPH tahunan badan. Untuk deskripsi singkat mata kuliahnya yaitu adalah pada mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengetahui dan menjelaskan kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada salah satunya untuk materi hari ini adalah PPH badan. Nah, di PPH badan ini di sini ada di pertemuan 12 di mana CPMK-nya yaitu adalah mahasiswa dapat menghitung kompensasi kerugian, menentukan tarif pajak PPH badan yang digunakan, dan menghitung PPH tahunan badan yang terutang. Ya, lalu materi pembelajarannya tentang kompensasi kerugian, tarif pajak, dan PPH tahunan dan yang terutang. Untuk metodenya ya ceramah ya, saya nanti kalau ada diskusi kita diskusi. Lalu untuk pengalaman belajar mahasiswanya yaitu menghitung PPH badan yang terutang ya. Lalu untuk kriteria dan bentuknya yaitu mahasiswa dapat ketepatan dan penguasaan materi ya untuk bentuk yang menghitung PPH badan yang terutang dan untuk indikatornya adalah ketepatan menghitung PPH badan ya. Nah, itu adalah materi untuk hari ini. Nah, seperti biasa di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan PPH badannya. Seperti biasa saya akan menjelaskan rumusnya dulu. Yang pertama, untuk menghitung PPH badan, kita sebenarnya membuat laporan keuangan pada umumnya. Kalau di dalam laporan laba rugi, itu biasanya ada penjualan, lalu nanti dikurangin dengan HPP, akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Lalu si laba kotor ini dikurangin dengan beban operasional, nanti akan menghasilkan yang namanya laba operasional, ya. Nah, nanti setelah itu ditambah, maaf, ditambah penghasilan lain-lain, dikurangin dengan beban lain-lain, akan menghasilkan yang namanya laba komersial atau laba sebelum pajak. Ini biasanya kan kalau kalian di dalam mata kuliah akuntansi kan membuat laporan keuangan, kurang lebih akun-akun yang kalian buat seperti ini, ya. Namun di dalam perpajakan ada tambahan lagi, ya, di mana nanti di sini ada ditambah, ya, yang namanya koreksi fiskal positif dikurangin dengan koreksi fiskal negatif, negatif nanti akan menghasilkan yang namanya laba fiskal atau laba setelah pajak ya. Nah, setelah itu dikurangin dengan kompensasi kerugian apabila ada akan menghasilkan yang namanya penghasilan kena pajak. Jadi nanti kalau di apa namanya itu dalam laporan perpajakan ada penambahan ini ya. Nah, setelah itu
Seperti biasa, kalian nanti harus menghitung PPh terutangnya. PPh terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif. Sama ya, seperti PPh OP rumusnya, penghasilan kena pajak dikali tarif. Cuma nanti tarifnya beda ya. Nah, lalu setelah itu, seperti biasa kalian menghitung PPh kurang bayar atau nihil atau lebih bayar ya dengan cara PPh terutang dikurangin dengan kredit pajak. Nah, ini juga sama ya, ketentuannya sama orang pribadi. Kalau KB itu seperti apa? Apakah kredit pajak yang lebih besar dari PPh terutang atau kurang ya? Nih, apakah nih atau lebih bayar ya? Ini sama ketentuannya seperti yang PPh orang pribadi kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Nah, berhubung ini mata kuliah perpajakan, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang penjualan HPP gitu ya. Sama ini nggak perlu karena ini sudah ada di mata kuliah akuntansi. Paling saya akan memulai menjelaskan yang namanya koreksi fiskal positif ya. Saya akan mulai menjelaskan di sini ya. Apa itu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal positif koreksi yang menyebabkan pajak berutang bertambah. Sedangkan kalau koreksi fiskal negatif yaitu adalah koreksi yang menyebabkan pajak berutang berkurang. Ya. Nah, menurut kalian, kalau misalkan koreksi yang menyebabkan pajak terutang bertambah, berarti labanya besar atau kecil? Ya, Besar. penghasilannya besar ya. Ini saya kasih tanda plus. Kalau bebannya gimana? Bebannya besar kecil? Kecil. Kalau koreksi negatif kan koreksi yang menyebabkan pajak terutang berkurang. Berarti kalau pajak terutangnya berkurang, maka penghasilannya besar kecil. 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 Terus bebannya? Besar. Besar. Nah, kan gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya, biar kalian mudah mengingatnya ya. Kalau positif berarti pajaknya bertambah, kalau negatif berarti pajaknya berkurang. Kalau pajak bertambah berarti penghasilannya besar atau bertambah, maka bebannya kecil. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, lalu kalau kita ngambil konsep seperti ini ya. Berarti ada suatu transaksi ya di mana yang pajak menurut pajak itu adalah penghasilan sedangkan menurut akuntansi bukan penghasilan. Dari segi penghasilan ya. Nah, kan tadi ya, penghasilannya bertambah atau besar. Berarti di mana ada suatu transaksi yang menurut pajak itu transaksi tersebut adalah penghasilan. Tapi menurut akuntansi bukan penghasilan sehingga harus dikoreksi. Apa nama koreksinya? Koreksi fiskal positif sehingga apa? Sehingga penghasilannya bertambah. Kenapa penghasilannya bertambah? Karena menurut pajak transaksi tersebut merupakan penghasilan. Jadi harus ditambah penghasilannya, ya. Nah, kalau misalkan dari segi beban ya, berarti kebalikannya. Ada suatu transaksi di mana menurut pajak itu bukan beban sehingga harus dikurangkan. Sedangkan menurut akuntansi transaksi tersebut adalah beban. Ya, begitu pula dengan yang negatif, berarti kebalikannya ya. Penghasilan menurut pajak itu bukan penghasilan, berarti harus dihapus. Berarti penghasilannya nanti akan berkurang nilainya. Tetapi menurut akuntansi, dia merupakan penghasilan. Begitu juga bebannya, kebalik ya. Menurut pajak, transaksi tersebut adalah beban. Tetapi menurut akuntansi bukan, maaf, bukan
beban. Jadi gitu ya cara, ini nggak usah diinget-inget ya, gitu aja konsepnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Bu, kalau kalau contoh transaksinya itu kayak gimana ya? Oke, untuk contoh transaksinya, koreksi fiskal negatif berarti menurut oh ini ya contohnya adalah penghasilan yang bersifat final dan non objek pajak ya. Kalau ada penghasilan yang bersifat final atau non objek pajak ya, maka nggak boleh masuk ke dalam perhitungan akhir tahun. Sehingga apa? Sehingga menurut pajak transaksi tersebut nggak boleh dianggap sebagai penghasilan. Ya, ini udah ya penghasilan mana aja yang termasuk final dan non final ya, ini juga sudah dijelaskan ya di PPh 21, 22, 23, 24, 4 ayat 2 ya. Udah di materi-materi sebelumnya ya, tinggal dibuka lagi aja. Nah, itu dari sisi penghasilan ya. Kalau misalkan dari sisi beban, menurut pajak, tadi teh menurut pajak, kebalikannya ya. Beban berarti ya, menurut pajak beban. Beban, sedangkan menurut akuntansi bukan beban, bukan beban. Ya, nah ini contohnya apa sih yang menurut akuntansi itu bukan beban, tetapi menurut pajak beban ya, yaitu adalah pembayaran angsuran leasing ya. Di mana menurut akuntansi biasanya jurnalnya itu adalah hutang leasing terhadap bank atau kas. Ya, nah ini ya, kalau misalkan kita lihat dari sini, ya, hmm, tidak ada yang namanya akun beban. Ya, tidak ada yang namanya akun beban. Tetapi menurut menurut pajak ini itu harus dimasukkan sebagai beban. Ya, yaitu masuk ke laba rugi sehingga harus dikoreksi. Koreksinya koreksi apa namanya? Koreksi fiskal negatif. Gitu ya. Atau oh nggak bisa di copy paste. Atau kebalikannya, ya bisa jadi menurut akuntansi dan pajak adalah beban, tetapi nilainya berbeda. Menurut akuntansi, nilai bebannya lebih kecil. Jadi kebalikannya ya, kebalikan dari yang koreksi fiskal positif tadi. Ya, menurut akuntansi, nilai bebannya lebih kecil daripada menurut pajak. Sama ya, bisa jadi terjadi adanya perbedaan metode, biasanya metode penyusutan dan metode persediaan atau dalam menentukan nilai masa manfaatnya, gitu ya. Nah, dan untuk beban-beban yang boleh dianggap beban oleh pajak ada ya, materinya juga sudah saya kasih di kulon, tinggal dibaca aja. Oke, gimana Aliasa sampai sini paham? Paham ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Oh ya, misalkan, ini kalau misalkan rugi saya kasih tanda kurung ya perbedaannya. Misalkan 2015 rugi 800 juta, 2016 laba 100 juta, 2017 misalkan rugi 200 juta, 2018 laba 300 juta, 2019 eh, laba lagi, 2020 laba lagi, 2021 laba lagi. Penghasilan kena pajak.
Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalkan kalau tahun 2015 rugi 800 juta, maka penghasilan kena pajaknya otomatis nol. Karena apa? Karena dia rugi. Ya, kalau misalkan dia rugi, berarti dia nggak kena pajak. Ya, maka penghasilan kena pajaknya nol. Ya, lalu tahun 2016 ada lagi laba 100 juta. Kalau misalkan kita lihat di sini, ya. Apakah penghasilan kena pajaknya 100 juta? Enggak, ya. Dia tetap nol meskipun rugi, meskipun laba. Kenapa? Karena sebelumnya dia rugi tahun sebelumnya 800 juta sehingga bisa dikompensasi di tahun berikutnya, ya. Ini biar nggak pusing, saya pakai saldo. Saldo. Nah, sini ya. Oke. Nah, berarti karena bentar ya. Nah, berarti karena dia kan setahun sebelumnya rugi 800 ya. Sekarang laba 100. Berarti kita masih punya saldo 700. Dari mana? 800 dikurangin 100 ya. Karena kan dulu rugi 800. Udah dipakai 100 di tahun 2016 ya. Maka saldonya tinggal 700 juta lagi yang bisa dikompensasi ya. Nah, karena tahun 2017-nya rugi, berarti di sini otomatis nol ya, otomatis nol. Berarti kita punya saldo, kita jangan digabung ya, kalau saya biasanya sukanya dipisah biar nggak bingung. 700 juta dan 200 juta ya. Kita masih punya saldo yang dapat dikompensasikan sebesar 900 yaitu 700 dan 200 ya. Nah, sekarang menurut kalian untuk tahun 2018 apakah penghasilan kena pajaknya nol bukan? Nol, Bu. Nol, berarti saldonya tinggal berapa? Punya saldo 700 juta dan 200 juta. Berarti pada saat tahun 2018 penghasilan kena pajaknya berapa? Kalau misalkan dia laba 300. Nol, Bu. Masih nol. Berarti kita punya saldo berapa? 600, Bu. Hmm. Bu. 300 dikurang ini berapa? Ini 300. berapa? 300. 300 dikurangi 300? 300 dikurangi 300. 400. Iya, 400. Dan 200 juta ya. Lalu, kalau misalkan tahun 2019-nya 200, berarti penghasilan kena pajaknya berapa? Masih nol, Bu. Berarti saldonya berapa? 200 dan 200. Iya. Iya. Kalau 2020, Kalau 2020, masih nol juga, Bu. Nol juga, Bu. saldonya Saldonya 100 dan 200. kalau 2021 Kalau 2021 masih nol juga, Bu. Masih nol juga, Bu. nah, ini enggak ya. Nah, ini enggak ya. Nah, ini enggak ya. Maaf saya mute dulu ya. Suara saya ini masuk soalnya. Nah, ini enggak nol ya. Nah, kenapa enggak nol? Karena kita kan yang 100 juta ini kita ngambil di sini ya. Ngambil di sini kan yang 100 juta ini. Kita lihat dia sudah 5 tahun. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi mentok di
tahun 2020. Maka saldo yang di sini, yang ambil dari sini, tidak boleh dipakai lagi karena sudah 5 tahun. Jadi, yang kita pakai saldo yang dari sini. Kalau dari sini, kita masih bisa karena belum 5 tahun, ya. Berarti di sini saldo penghasilan kena pajaknya adalah 100 juta. Dari mana 100 juta? Karena di sini dia rugi 200. Rugi 200. Sedangkan di sini dia labanya 300. Berarti masih ada 100 labanya, ya. Jadi labanya atau penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 100 juta, ya. Dari sini ya, dari 300 dikurangin dengan 200, ya. Nah, ini mengenai tentang kompensasi kerugian, ya. Oke, baik, lagi kita ke rumus. Tadi rumusnya laba fiskal dikurangin kompensasi kerugian menghasilkan penghasilan kena pajak. Setelah itu kita menghitung PPh terutang. PPh terutang adalah penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Berarti sekarang kita akan membahas tentang tarif tarif pajak. Bukan tarif pajaknya, tarif PPh badan. Ya, kan kalau yang orang pribadi kemarin mah yang bertingkat itu ya 5%, 15, 25, 30, 35, yang itu ya, itu orang pribadi. Nah, kalau misalkan badan ya, tarifnya kita dilihat dulu peredaran bruto peredaran brutonya, ya. Kalau misalkan peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 4,8 M dan melakukan pencatatan, ya, sama seperti orang pribadi kemarin, ada yang boleh melakukan pencatatan, boleh. Kalau badan boleh, boleh, ya, tetapi hanya boleh 3 tahun, ya. Dan melakukan pencatatan, maka dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 yang pajak UMKM kemarin sebesar 0,5% dan dia bersifat final, ya. Sama ini kayak orang pribadi perlakuannya, ya. Dia bayarnya per bulan bayar 0,5% dari peredaran brutonya. Dan pada saat akhir tahun berarti dia tidak ada transaksi. Karena apa? Karena semuanya final, ya. Tapi di sini hanya berlaku 3 tahun. Kalau orang pribadi kemarin bolehnya 8 tahun, ya. Nah, 3 tahun ini juga hanya berlaku apabila dia memang baru berdiri badannya. Ya, jadi 3 tahun pertama berdiri. Kalau misalkan dia nih melakukan pembukuan, terus nanti dia mau pindah ke pencatatan, mau pakai pajak mau pakai pajak UMKM, ya nggak bisa, ya. Harus dari pertama kali dia berdiri. Selama 3 tahun boleh melakukan pencatatan, ya. Tidak usah membuat laporan keuangan gitu ya, hanya omsetnya aja boleh, ya. Pakai pajak UMKM boleh, boleh, ya. Lalu yang kedua, ada yang peredaran brutonya itu di atas 4, di atas 50 M dulu, ya. Di atas 50 M. Kalau misalkan peredaran brutonya di atas 50 M, maka dia menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, sebenarnya huruf A-nya ini adalah yang kemarin orang pribadi itu ya, yang bertingkat, ya. Nah, ini untuk yang badannya dia pakai hurufnya huruf B, yaitu berapa persen? Oh, untuk sekarang tarif PPh badan untuk yang di atas 50 M yaitu adalah 22%, ya, untuk tahun ini. Kita nggak tahu tahun depan mungkin bisa naik atau bisa turun atau bisa tetap, ya. Lalu yang ketiga ada yang peredaran brutonya itu kurang dari atau sama dengan 4,8 M dan melakukan pembukuan.
Tadi kan pencatatan ya. Sekarang dia omsetnya di bawah 4,8 M, tapi dia melakukan pembukuan, dia membuat jurnal, dia membuat laporan keuangan, ya. Nah, kalau ini dia itu pakai pasal 31E, yaitu adalah tarifnya 50% lebih rendah dari tarif normal, ya. Nah, si 22% ini saya namakan tarif normal aja ya biar gampang. 50% dari tarif normal. Berarti kalau 50% dari 22% yaitu adalah 11%, setengahnya ya. Jadi kita fokus ke sini. Kalau misalkan ternyata tahun depan naik 23%, berarti ininya bukan 11 gitu ya. Berarti ininya 11,5. Ya, kalau dia 23%, setengahnya berarti 11,5. Atau kalau misalkan tahun depan turun jadi 20%, berarti kalau misalkan dia melakukan pembukuan, maka tarifnya 10%, setengahnya. Ya, jadi kita fokus ke tarif yang normal ini ya. Bukan berarti selamanya 11% ya. Oke, lalu yang ketiga ada peredaran bruto. Nah, gimana kalau misalkan di antara ya? Berarti kalau di antara itu di atas 4,8 M sampai dengan 50 M ya. Jadi di antara 4,8 sampai 50 M dia sama sebenarnya pasal 31E, cuman cara perhitungannya berbeda. Di mana dia menggunakan dua tarif ya. Dua tarif yaitu yang 22% dia pakai dan yang 11% juga dia pakai. Nah, gimana cara cara ngitungnya ya? Jadi, yang pertama 4,8 M dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak, misalkan saya anggap ini A, ya, A. Nah, nanti si hasil A ini dikalikan 11%. Misalkan nanti hasilnya jadi B, gitu ya. Nah, saya kemana? Ke samping aja ya, ini sudah mentok. Lalu, setelah itu, penghasilan kena pajak dikurangin dengan hasil A ya, hasil A yang ini yang tadi pertama, itu misalkan saya anggap hasilnya jadi C. Nah, si C inilah yang dikali 22%. Misalkan saya anggap D ya. Lalu terakhir B ditambah B. PPh terutang berarti B ditambah D ya. B itu adalah yang tadi dikali 11% dan D itu adalah yang tadi dikali 22% gitu ya. Jadi kalau misalkan yang di antara ini dia menggunakan dua tarif yaitu yang 22 dan 11. Kalau misalkan nanti turun 20% berarti nanti pakainya dua, di sininya 10, di sininya 20. Jadi tergantung berapa persen tahun tersebut berlakunya. Gitu ya. Apa di sini ada yang mau tanyain? Saya, Bu, izin bertanya. Ya. Ini untuk menentukan peredaran brutonya apakah non final saja, Bu? Oh ya. Nah, untuk peredaran bruto ini ya kita pakainya penghasilan semua ya. Jadi tapi memang sih yang non final dan non objek pajak tidak boleh masuk ke dalam perhitungan. Tetapi khusus untuk menentukan nih, ini pakai tarif yang mana, itu harus dihitung seluruh penghasilannya, baik dia maupun yang bersifat final, non final, dan non objek pajak. Jadi semuanya dipakai hanya untuk menentukan tarifnya ya, bukan masuk ke dalam perhitungan PPh badannya nanti gitu. Sampai sini paham Maria? Paham, Bu. Oke ya.